Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal bahas konten Resident Evil 4 original dan remake lagi. Kali ini kita bakal bahas konten tentang pembahasan Ganado. Apa itu Ganado dan bagaimana asal-usul Ganado. Jadi seperti yang ada di thumbnail video tadi, Ganado itu bukanlah zombie. Jadi Ganado itu adalah hanyalah penduduk yang tadinya itu waras. Nanti bakal kita jelasin deh lebih lengkapnya. Intinya ini penjelasan khusus untuk Ganado itu sendiri. Jadi bagi kalian yang mau lihat, ini sih kasih konteks dulu. Ini gameplaynya adalah gameplay Ada Wong Mercenaries, dimana dia bakal melawan para Ganado yang jumlahnya nggak habis-habis di desa tersebut, karena memang ini mode Mercenaries menggunakan Ada Wong. Oke, bagi kalian yang baru gabung dengan channel Thomas Rekap, semoga terhibur. Silahkan enjoy video ini dan jangan lupa untuk like videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Las Plagas di Resident Evil 4. Seri RE4 merupakan salah satu yang paling spesial dari game survival horror buatan Capcom ini. Bagaimana tidak, kepopuleran game RE bisa dikatakan mencapai puncaknya pada seri keempat sebelum akhirnya menurun di seri kelima berkat perubahan mekanis yang lebih ke arah action. Sebagai sebuah game konsol PS2 dari RE4 sukses yang menjanjikan gameplay imersif yang mencekam serta jalan cerita yang seru buat diikuti. Jajaran karakter mulai dari protagonis hingga antagonis cukup membuat seri ini dikenang hingga sekarang. Salah satu yang menjadikan seri RE ini cukup berbeda adalah bagaimana asal muasal konflik ini bisa terjadi. Jika RE sebelumnya mengawali cerita dengan infeksi virus, kali ini sumber infeksinya berasal dari parasit bernama Las Plagas. Seperti apa ancaman yang dihasilkan oleh parasit ini? Mari kita bahas selengkapnya di video ini. Seperti yang kita tahu, Plaga di Resident Evil 4 bukanlah virus melainkan sebuah parasit. Lebih tepatnya merupakan bagian dari genus Arthropoda atau hewan berkaki ruas. Sedikit yang diketahui selain penamaannya dalam bahasa Spanyol berarti plago atau wabah. Walau pertama kali kita mengenal parasit ini dari Spanyol, Plagas kemungkinan berasal dari Afrika Barat, tepatnya di kerajaan Nipaya yang sudah ada sejak zaman Neolitikum. Parasit ini hidup pada area pegunungan di Spanyol dan berkembang biak secara aseksual. Telur parasit tersebut akan menetas dalam tubuh inang dan mencapai masa dewasa hanya dalam kisaran hari sejak meretas. Plagas mempunyai 3 fase perkembangan yang diberi nama A, B, dan C. Keunikannya sebagai hewan parasit adalah mampu mengendalikan aksi dari inangnya. Para inang yang sudah terjangkit oleh parasit ini pun disebut sebagai ganados atau hewan ternak. Catatan sejarah paling awal datang dari bangsawan bernama Salazar. Dia memimpin sebuah pembasmian pada wilayah pegunungan Spanyol untuk membasmi para ganados dan menyegel parasit Plaga. Salazar pun membangun kastil di atasnya dan bertugas untuk menjaga agar parasit ini tidak kabur. Sebagai sebuah parasit di RE4, ia mempunyai kemampuan untuk mengambil alih kendali sistem saraf manusia di antara paru-paru dan jantung. Infeksi ini terlihat menyakitkan dan menyebabkan penderita sampai memuntahkan darah, pembuluh darah membengkak hingga halusinasi. Manusia yang sudah terjangkit olehnya akan mengalami peningkatan kekuatan fisik dan ketahanan. Hal ini terlihat pada beberapa ganados bahkan sanggup menahan hujan peluru dan menggunakan senjata yang cukup berat dan juga besar. Selain itu, mereka juga hidup secara berkelompok dan berkomunikasi menggunakan frekuensi gelombang suara
yang tinggi, dan hewan ini bisa menangkap gelombang tersebut berkat bantuan organ khusus pada tubuh mereka. Karena inilah Ganados yang terjangkit oleh parasit yang lebih dominan bisa memberikan arahan pada Ganados yang lain atau Ganados yang biasa. Tampaknya tidak semua Ganados senang pada satu sama lain, terbukti dari Los Illuminados yang tetap mengeksekusi warna setempat dan saling menyerang sesama host. Meskipun terdengar menyeramkan, mereka punya satu kelemahan, yaitu sinar UV, maka kebanyakan dari parasit ini sangat menghindari siang hari atau tempat yang banyak paparan UV, sinar ultraviolet. Di poin keempat, Mimin bakal bahas tipe-tipe Las Plaga. Ada beberapa macam tipe parasit berdasarkan umur dan perkembangannya. Kali ini kita bakal jelaskan satu-satu, dan total ada tipe A, B, dan C. Pertama, Plaga A. Ini merupakan fase paling awal setelah menetas. Bentuknya seperti tentakel dan punya mata pisau, seperti sabit pada ujung tentakel terpanjangnya. Plaga tipe ini juga pernah terlihat terjangkit kepada anjing seperti pada kasus Cole Milos. Sedangkan untuk Plaga tipe B, parasit ini berbentuk seperti tangan dan tentakelnya menjadi semakin kuat dan mampu memegang musuh. Bagian bawah tangan tersebut juga terdapat mulut berukuran besar, dapat menggigit mangsanya. Untuk Plaga tipe C lebih terlihat bagaikan laba-laba dengan tangan yang lebih tipis dan panjang. Tipe ini merupakan yang paling dewasa dan mampu meninggalkan inangnya jika perlu. Seperti yang sudah kita kenal, insiden ini didasari oleh Osmond Sattler, orang misterius yang menggunakan parasit tersebut untuk kekayaan dan berniat menguasai dunia dengan mengontrol manusia lainnya. Dia pun mendirikan organisasi kultus Los Illuminados dan mendapatkan gelar Prophet Sattler atau Nabi Sattler. Sattler mendapatkan kepercayaan Ramon Salazar, pemimpin ke-8 dari keluarga Salazar, dan keduanya menggali tempat dikuburnya para Ganados. Para pekerja yang melakukan penggalian pun mengalami penyakit aneh, dan akhirnya Sattler sadar impiannya ini sudah bukan sekedar mimpi belaka. Sattler pun membangun sebuah tempat penelitian dan basis militer di pulau di sekitar daerah sana. Para Los Illuminados mempelajari parasit tersebut dan menciptakan versi yang lebih dominan, di mana orang yang terjangkit oleh Plaga dominan ini masih akan tetap memiliki kesadaran, namun tetap bisa memberikan arahan kepada para Ganados yang lainnya. Varian dominan ini juga mampu bermutasi sesuka mereka, dan berkat ditemukan Ratu Plaga yang menciptakan telur baru tanpa reproduksi secara seksual. Dalam riset berkelanjutan, dipastikan juga parasit ini mampu membuat manusia yang terjangkiti jadi lebih kuat atau mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang dalam hitungan detik. Seperti yang kita tahu, konflik utama dari cerita Resident Evil 4 adalah usaha Leon S. Kennedy yang berangkat ke desa penuh parasit tersebut dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan Ashley Graham, putri dari mantan Presiden Amerika Serikat yang diculik oleh Jack Krauser. Tujuan Los Illuminados tentu tidak lain adalah menjangkiti Ashley dengan parasit dan dikembalikan ke Amerika. Dengan begitu mereka bisa menyusupi dan menghancurkan AS dari dalam. Namun, usaha ini tentu tidak berhasil. Jika kalian sudah memainkan RM4, tentu sudah paham jika rencana ini kelak akan digagalkan oleh Leon dan Ada Wong. Kastil Salazar hancur, dan Sattler sendiri berhasil dikalahkan oleh Leon. Meski sekilas terlihat seperti ambisi Sattler berhenti di situ, nyatanya gen dari Las Plagas kelak akan digunakan untuk menciptakan virus yang muncul di cerita Resident Evil Vendetta. Itulah sedikit sejarah akan parasit yang menjadi sumber masalah di RM4. Menurut kalian, apakah tingkat horor di RM4 Remake nanti akan lebih mengerikan lagi mengingat grafis parasitnya akan dibuat lebih HD? Ya, sekarang kalian bisa lihat sendiri di gameplay yang Mimin liatin sekarang itu makin keren, grafisnya makin HD, bahkan gerakan Plaga dan seremnya Plaga itu makin terlihat karena grafis yang sangat detail membuat Plaga-Plaga itu terlihat lebih realistis dan terlihat lebih mengerikan dari versi originalnya. Nah, ini poin ke-8 adalah poin yang menarik untuk dibahas. Ganado itu bukanlah zombie, mereka itu adalah penduduk yang jahat. Nah, kalau kalian artiin penduduk jahat dalam bahasa Inggris artinya Resident Evil. Artinya memang Ganados ini adalah cerminan dari judul game waralaba ini sendiri. Jadi kalau zombie itu dia adalah bukan orang lagi, alias sudah berubah jadi mayat hidup. Jadi bukan lagi penduduk kalau sudah jadi mayat hidup. Sedangkan Ganado itu adalah seorang penduduk tapi jahat. Itulah mengapa sangat cocok Ganado dikatakan sebagai cerminan dari judul game Resident Evil kalau diartiin dalam bahasa Indonesianya.
Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan bagi kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan klik tombol subscribe-nya biar kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya pembahasan game-game Resident Evil ataupun game-game lainnya yang seputar tentang dunia game ataupun film juga.